Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandika Bayu Wardana. Dengan anggota kelompok ada Raihan Khalif, Muwahid Syauki Mubarok, Rizka Dia Ananda, dan Rangga Saputra. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yaitu diagnosa penyakit, dan untuk codingan akan dijelaskan oleh Saudara Raihan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Codingan yang pertama itu ada koneksi. Koneksi itu adalah berkas yang sangat vital di dalam codingan ini, yaitu untuk membuka dan mengunci jalur komunikasi antara aplikasi web dan basis data MySQL. Dan berikut adalah tampilan codingannya. Oke, selanjutnya itu di sini kita ada codingan index.php, dan ini sangat penting karena ini berkas yang melayani pengguna yaitu pasien yang nanti akan ditanya-tanya untuk memasukkan data diri, menjawab pertanyaan diagnosis, dan menerima rekomendasi fasilitas kesehatan. Dan berikut adalah codingannya. Oke, tadi adalah tampilan dari codingan index.php. Selanjutnya itu ada di kelola riwayat.php. Kelola riwayat.php ini adalah berkas yang melayani administrator sistem. Dan berikut adalah codingan dari kelola.php. Nah, tadi adalah tampilan dari codingan kelola.riwayat.php. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Nih, oke, selanjutnya ada data PHP. Berkas ini berfungsi sebagai layar pemantauan logika. Administrator melihat seluruh alur pertanyaan medis dan rujukan penyakit dalam format tabel terstruktur melalui berkas ini. Berikutnya tampilan dari data PHP. Berikutnya ada API PHP. Berkas ini bertugas sebagai mesin pencari logika diagnosis. Berkas ini menerima nomor ID dari indeks PHP. Berkas ini kemudian mencari pertanyaan medis atau nama penyakit yang sesuai dari tabel pohon keputusan. Berikut tampilannya. Berikutnya ada simpan PHP. Berkas ini merekam aliran data pasien secara seketika. Berkas ini menyisipkan nama dan alamat pengguna pada awal sesi. Berkas ini kemudian memperbarui baris data tersebut dengan hasil diagnosis akhir pada akhir sesi. Berikut tampilannya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Muwahid Syauki Mubarok.
Ini saya akan melanjutkan dari Bayu. Saya akan menjelaskan riwayat PHP. Berkas ini mengambil seluruh rekaman pasien dari basis data. Berkas ini mengirimkan paket data tersebut ke halaman indeks PHP untuk membentuk tabel riwayat publik. Nah, berikut adalah tampilan dari riwayat PHP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan API CRUD. API CRUD ini berkas ini mengendalikan operasi tingkat lanjut. Berkas ini menerima instruksi spesifik dari kelola riwayat sebelumnya. Berkas ini membedah instruksi tersebut menjadi perintah eksekusi tambah, baca, ubah, atau hapus pada basis data. Berikut adalah tampilan dari API CRUD. Oke, selanjutnya ada API simpan dan API riwayat. Yang mana saya menjelaskan pertama API simpan. API simpan ini merupakan modul operasional tambahan. Pengembang menggunakan berkas ini sebagai titik akhir, cadangan atau variasi rute untuk memproses instruksi penyimpanan dan pembacaan data spesifik di luar alur utama. Berikut tampilannya API simpan. Selanjutnya langsung ke tampilan pada API riwayat. Selanjutnya akan disampaikan pada Rangga Saputra untuk localhost database-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat program tersebut. Pertama-tama kita menyalakan XAMPP dulu. Setelah itu kita lanjut pencet update, lalu kita ke PHP MyAdmin. Nah, di sana kita akan membuat database. Yang pertama-tama itu kita buat DB diagnosis. Nah, DB diagnosis itu terdiri dari pohon keputusan sama riwayat pasien. Nah, di pohon keputusan itu ada kolom ID, teks, hasil, idea atau tidak, rekomendasi Vaskes. Nah, selanjutnya ada di riwayat pasien itu ada ID, nama, alamat, hasil diagnosis, dan waktu. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Rizka Dea. Menjelaskan aplikasi yang telah dibuat. Pertama, kita harus menginput nama lengkap dari pasien, terus masukkan alamat pasien, terus mulai diagnosis. Di sini ada sistem diagnosis mandiri. Misalkan ada diagnosis, apakah Anda mengalami demam tinggi mendadak lebih dari 38 derajat Celcius? Misalkan jawabannya iya. Kirim. Terus selanjutnya misalkan diagnosis tidak. Kirim. Terus ada diagnosis apakah Anda kehilangan indera penciuman atau perasa? Misalkan tidak. Kirim. Misalkan, apakah Anda mengalami batuk berdahak, demam, dan sesak nafas? Misalkan iya. Ini hasil dari diagnosis awal. Ada data pasien, misalkan namanya Raihan, alamatnya di jantung. Diagnosisnya adalah influenza atau flu biasa. Terus ada rujukan fasilitas kesehatannya, misalkan harus ke rumah sakit. Terus ada riwayat dari pasien tersebut. Kita buka dashboard pengelola data. Dashboard pengelolaan data. Di sini kita bisa edit, hapus, dan tambah data. Misalkan kita edit nama pasien, terus bisa edit alamat.
Terus simpan data. Oke. Terus kita coba tambah data. Masukkan nama pasien, alamat, dan hasil diagnosisnya. Kita bisa simpan data. Oke. Sekarang kita pilih hapus. Misalkan hapus yang namanya Yusuf. Oke. Sudah terhapus. Begini tampilannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.